sehingga orang mengatakan bahwa ini adalah partai cendana. Namun sebenarnya itu partai yang kita gagas bersama-sama. Ketua umumnya kita serahkan ke Pak Tommy waktu itu. Sayangnya kurang serius. Pak Jantoni waktu itu menghubungi saya bagaimana bisa menggabungkan. Karena bila melihat data statistik potensi yang ada di pemilu 2019, di bagaimana partai yang kita arahkan lebih fokus untuk pemenangan, baik pemenangan partai untuk legislatif maupun pemenangan partai untuk bagian dari tim untuk eksekutif dalam hal ini presiden dan wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Sore hari ini saya Ruslan Ramli dalam podcast Catatan Jurnalis Sukriansyah. Jangan lupa bahagia bersama saya sore hari ini Bro Badarudin Andi Picunang. Gimana kabar Bro? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Kita mendoakan ya. Amin, amin. Saya tiba-tiba menyebut Pak Badar ini sebagai Bro. Ini tentu tidak lepas dari 4-5 hari lalu ya, Pak Badar menjadi bagian dari Partai Solidaritas Indonesia. Dan ini kita bisa lihat jaketnya merah, PSI, nomor 15. Nomor 15. Nah, kita akan berdiskusi, Bro Badar, tentang politik nasional, tentang pilpres, tentang legislatif, dan seterusnya. Nah, kita tahu 2024 sudah di depan mata, kurang lebih setahun kita akan menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Tapi sebelum lebih jauh membahas, saya ingin mendengarkan dulu lebih jauh seperti apa Bro Badar ini yang kemarin dari Partai Golkar, kemudian Partai Berkarya, kemudian ke PSI. Bisa diceritakan story-nya nih, Bro Badar? Bisa saja. Terima kasih diundang di podcast Pak Sukriansyah, Bung Uki. Jauh sebelumnya masuk ke partai politik, kita di Universitas Hasanuddin, alma mater saya S1 di Makassar. Kita sebagai aktivis tentunya setelah keluar dari kampus kita kan ingin selalu berkumpul, berorganisasi, dan salah satu tempat berkumpulnya itu adalah partai politik. Di sana sejak di mahasiswa, dulu ada senior kita, ada Kak Marwa Daud Ibrahim, ada Mubakar Muang, dan beberapa senior-senior kita, aktivis di zamannya, jadi fungsionaris Partai Golkar, dan mereka-mereka lah ini yang membimbing saya untuk masuk ke dunia politik. Jadi sempat di Golkar sejak mahasiswa sampai nikah di Jakarta, kurang lebih 25 tahun lah saya beraktivitas di Golkar, pernah jadi caleg beberapa kali, bahkan pernah jadi calon bupati di Luhut Timur. Perjalanan politik ini membuat saya untuk lebih menekuni lebih baik partai ini. Selain itu juga sekolah tetap berjalan, jadi S1, S2, S3 tetap saya selesaikan. Begitu juga dengan pekerjaan lain, tapi politik ini sudah jadi passion bagi saya. Sehingga di 2016, ketika Golkar ada perpecahan antara Pak Abu Rizal Bakri, Munas Bali, dan Pak Agung Laksono, Munas Ancol waktu itu, kita beberapa orang dari Golkar, khususnya Munas Ancol, setelah bersatu kembali di Bali dan ketua umumnya Pak Setia Novanto, kita mendeklar Golkar pembaharuan waktu itu. Cuman oleh pemerintah, oleh Kemenkumham, tak boleh memakai nama partai yang sudah ada aturan mainnya, sehingga kita menggunakan Partai Beringin Karya, disingkat Berkarya. Ya itulah asal muasalnya Partai Berkarya. Lahir 2016 disahkan, dan Pak Tommy Soeharto juga gabung di dalam, Ibu Titi Soeharto, sehingga orang mengatakan bahwa ini adalah partai cendana.
Namun sebenarnya itu partai yang kita gagas bersama-sama sebelum keluarga Cendana masuk menjadi bagian dari Partai Berkarya. Alhamdulillah 2019 kita menjadi peserta pemilu. Ketua umumnya kita serahkan ke Pak Tommy waktu itu. Sayangnya kurang serius. Sehingga hasil dari pemilu 2019 itu kita 11 besar dari 16 parpol peserta pemilu. Kita suara nasional 2%, kemudian 2% itu kurang lebih 3 juta suara secara nasional, kemudian anggota DPRD kita tersebar di kabupaten kota, provinsi ada kurang lebih 140 orang hingga saat ini. Namun menghadapi pemilu 2024, biasa dalam parpol ada faksi-faksi, ada sengketa, sehingga di 2022 pada saat pendaftaran parpol peserta pemilu 2024, partai kita nggak mampu melanjutkan alias tidak lolos menjadi peserta pemilu. Akhirnya di masa kegabangan ini beberapa dari Berkarya termasuk saya tentunya menjalin komunikasi dengan pimpinan partai lain, khususnya partai yang lolos selaku peserta pemilu 2024 ini ada 18. Golkar pun mengajak kembali ke sana, kemudian Gerindra memberi posisi untuk caleg jadi, begitu pula dengan Nasdem dan sebagainya. Namun yang jadi masalah ini adalah gerbong saya yang ada di daerah-daerah, mau ikut kemana saya pergi, di situ mereka ikut. Akhirnya terpilihlah Partai Solidaritas Indonesia ini. Dengan beberapa komitmen kita akan bersama-sama membesarkan partai ini untuk bisa menjadi besar dan lolos menjadi partai parlemen. Sahabat Uki, kita mendengarkan panjang lebar gimana story itu, tapi data yang dimiliki oleh Berkarya ini kan cukup bagus menurut saya. Punya 140 anggota DPRD se-Indonesia. Nah, ini kan lewat sebuah perjuangan ya, Bro Badar, ini kan butuh waktu untuk masuk di legislatif. Apa tidak sayang ini? Punya 140 anggota DPRD, kemudian punya 3 juta suara. Ya, sangat disayangkan ya, pasca pemilu 2019 sebenarnya kita yang ada di dalam, karena waktu itu pertama saya pernah jadi sekjen di Berkarya, kemudian ketika Pak Priyo Budi gantikan saya, selaku sekjen, saya salah satu ketua, kemudian di 2019 berdasarkan evaluasi ternyata kepemimpinan Pak Tommy tidak serius dalam mengelola partai sehingga kita ambil alih. Jadi peristiwa Juli 2020 kita ambil alih kepemimpinan, kita tunjuk Pak Muhdi PR, saya juga selaku sekjen, dan itu terakhir sampai sekarang sebenarnya, namun saya nonaktif tahun kemarin dan saya digantikan oleh salah satu pengurus sampai saat ini. Ketika partai ini dinyatakan tidak lolos, sebenarnya sangat sayang sekali. Cuman memang ada aturan main. Kita kan sempat menggugat ke Bawaslu, ke Petun, namun tetap tidak diloloskan. Akhirnya tidak bisa kita lanjutkan untuk bagaimana partai ini bisa menjadi peserta pemilu di 2024. Akhirnya anggota Dewan kita 140 itu sampai saat ini menjabat sebagai anggota fraksi di masing-masing daerahnya, fraksi Berkarya. Tentunya juga ingin jadi pengurus atau jadi anggota Dewan berikutnya ya di pemilu 2024 ya. Tinggal kita menghimbau untuk cantik mainnya sehingga dia bisa tidak di PAW pergantian antar waktu sekarang, tapi dia bisa menjadi peserta untuk caleg di 2024. Bagaimana caranya? Tentunya mungkin saja bisa diwakilkan dulu oleh orang-orang terdekatnya, setelah DCT baru mereka masuk. Sahabat Uki, kita mendengar tadi Partai Berkarya ini punya tokoh yang kita sebut sangat dekat dengan Cendana ya. Pak Tommy, Bu Titi, Pak Priyo, dan sejumlah
tokoh-tokoh lain. Ya, Harusnya ini kan malah lebih besar. Tapi kenyataannya Pak Badar ini malah melawan. Nah, Iya. gimana rasanya tuh Pak Badar melawan Cendana? bukan melawan ya. Justru Partai Berkarya ini di awal 2016 sebenarnya Cendana belum ada. Jadi setelah partai ini kita jadikan selaku peserta pemilu, baru kita mengajak untuk membesarkan. Karena kita ingin menjual figur saat itu untuk daya tarik. Karena kan ceruknya di sini adalah Golkar sebenarnya. Iya. Ketika kita dirikan juga logonya seperti Golkar, warnanya juga kuning kan di 2019 itu. Namun jualan kita adalah tak lain adalah keluarga Cendana, dalam hal ini Pak Soeharto ya selaku Bapak Pembangunan, karena ini kita trilogi pembangunan itu, di mana trilogi pembangunan itu mengutamakan keamanan, Iya. kemudian peningkatan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Trilogi itulah yang kita jual, sehingga yang gabung saat itu sebagian besar juga memang dari orang-orang Golkar yang kecewa sama partai Golkar saat itu, kemudian pengikut-pengikut Pak Harto. Jadi ketika Pak Tommy yang kita figurkan saat itu, otomatis 5 saudara beliau, kan 6 bersaudara, Iya. ikut juga bergabung, termasuk waktu itu Mbak Titi masih di Golkar pindah ke Berkarya. Tentunya ingin membesarkan partai saat itu, karena kita kan parameternya Golkar nih. Iya. Diambillah kader terbaik, salah satunya Priyo Budi untuk jadi sekjen, dengan harapan partai ini lebih besar dan bahkan bisa menyaingi Golkar, cita-cita kita saat itu. Tapi kan ternyata di perjalanan tidak demikian, sehingga berdasarkan masukan dari teman-teman daerah, karena kita kan berpartai ini berdasarkan ADART ya, pedoman utamanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi ketika 2/3 dari provinsi, kabupaten, kota pengurusnya meminta untuk evaluasi, dalam hal ini Munas atau Munaslup sebagai tempat tertinggi pengambilan keputusan partai, maka kita harus melaksanakan. Dan itu dilaksanakan di Juli 2020 itu. Kebetulan saya ikut mengkomandoi kegiatan tersebut. Tidak merasa takut ya melawan Cendana waktu itu ya? Tidak, Bro karena Badar? kan berdasarkan ADART. ADART. Walaupun Mas Tommy waktu itu kita undang, Pak Priyo kita undang, tapi datang dengan membawa 2.500 pasukan. Wih. AMPB, Angkatan Muda Partai Berkarya ya, Iya. walaupun bukan, sebenarnya itu orang-orang Ambon yang pakaikan baju AMPB. Ada. Jadi jejak digitalnya ada. sahabat Tuki, kami lanjutkan. Ya. Tadi 2.500 yang dibawa Pak Tommy Soeharto itu Ya. dengan jaket Kaos atau AMPB, kaos ya. Partai Berkarya ya. Ya. Itu yang Orang dijadikan Ambon-Ambon, jadi hitam-hitam tuh kayak semut masuk ke Hotel Grand Kemang waktu itu. iya. Dikepung dan sebagainya, ya pokoknya sampai hotelnya ketakutan, mau dibakar dan sebagainya. Asal hari itu harus munasnya tidak boleh dilaksanakan, harus disuruh pulang, keluar hotel dan sebagainya. Tapi saya tetap bertahan untuk melaksanakan munas, walaupun kegiatan kita waktu itu diacak-acak, tapi saya berhasil memindahkan ke tempat lain dan terlaksana pada hari itu juga. Sahabat Tuki, apakah karena Pak Muhdi bersama Bapak sehingga keberanian itu hadir? Pak Muhdi sebagai jenderal dari Baret Merah Iya. punya pengaruh, punya nama besar, sehingga anteng-anteng saja. Jadi saat itu kita ada beberapa jenderal ya, ada 7 malah jenderal. Ada bintang 4, bintang 3, Pak Muhdi hanya bintang 2. Ada Pak Tejo di sana, mantan Menko Polkam. Oh iya, Angkatan Laut ya. Beberapa jenderal-jenderal, cuman beberapa pensiunan dan sebagainya, pejabat mantan gubernur dan sebagainya. Saya kira waktu itu nggak ada ketakutan saya sama sekali. Kita ini aktivis ya, kemudian tahu aturan main partai, jadi saya berdasar anggaran rumah tangga saja. Iya. Justru mereka kita undang, bagaimana partai ini lebih baik, bahkan kita dorong kembali Pak Tommy jadi ketua atau selaku ketua Dewan Pembina, dan hasil dari Munas saat itu kita tetapkan Pak Tommy selaku ketua Dewan Pembina, lebih bergengsi posisinya dibanding ketua umum sebelumnya. Dan sebelumnya memang Pak Tommy juga ketua Dewan Pembina, menjabat merangkap sebagai ketua umum. Cuman ini kita pisah waktu
2020 itu. Tapi kan ada beberapa paksi-paksi di dalam, akhirnya ini menjadi sengketa. Mulai dari Petun, PT Tun sampai Mahkamah Agung dan tetap dimenangkan oleh kita. Namun dalam perjalanan di jelang pemilu ini 2022 kemarin, internal Pak Muhdi lagi ini ada masalah lagi, ada Pak Samsu Jalal, jenderal juga, ketua Mahkamah Partai kita menggugat, menjadikan sengketa, kemudian ada kelompok lain lagi untuk bagaimana menyingkirkan orang-orang terdahulu, termasuk saya. Akhirnya saya mengambil sikap untuk tidak aktif pada saat itu, dan hasilnya juga kita nggak bisa lolos karena data tidak lengkap, kemudian internal kita tidak kompak. Ya, baik, sahabat UKI, kita akan menggali lagi seperti apa perjalanan politik Bro Badar. Nah, dari berkarya berarti sengketa demi sengketa, kemudian paksi-paksi yang terus berebut dan meruncing, tak kunjung usai ya, Bro Badar, sehingga ini kemudian yang dalam hitungan Bro Badar ini harus mengambil sikap nih, dan pindah partai gitu kan? Ini pertanyaan mendasar, kenapa harus PSI? Padahal Bro Badar ini kan ya sudah punya pengalaman dari Golkar gitu kan? Kemudian menjadi sekjen di Berkarya. Nah, kenapa harus PSI? Ya, itu tadi sebelum pilihan ke PSI, kita membedah dulu ADRT semua partai, kemudian menjalin komunikasi, hubungan, kan hampir pimpinan partai ini kita kenal, nyambung. Baik ketua umum, minimal sekretaris jenderalnya kita komunikasi. Sebaiknya gerbong yang galau ini di Berkarya ini kita mau bawa kemana gitu. Kalau saya pribadi, saya pasti memilih partai-partai besar. Mungkin saya kembali ke Golkar sebagai partai mapan atau partai-partai yang ada di Senayan. Tapi bukan itu jadi pikiran saya. Ini ada gerbong, ada dari Papua sampai Aceh, pengurus-pengurus saya, utamanya juga anggota dewan yang sudah jadi, apalagi teman-teman yang ada di pusat, kemana Bro Badar pergi, di situ kita ikut. Nah, ini juga yang saya harus pikirkan, partai mana nih yang mau ikut menerima gerbong. Dan setelah ketemu dengan Bro Sis di PSI, apakah itu ketua dewan pembinanya Pak Jeffrey Giovanni, sekretaris dan pembinanya dulu Sekjen Raja Juli Antoni, sekarang Wamen ATR, kemudian Grace Natali, sekarang wakil ketua dewan pembina, dulu ketua umum, kemudian ada Bro Giring, ketua umum, Bro Sisdea, sekretaris Sekjen, dan beberapa pimpinan teman-teman di PSI. Saya dialog dan ternyata visi misi kita sama. Partai ini memang dikenal partai anti korupsi ya, anti intoleransi, dan masih muda-muda saat 2019 kemarin. Ternyata setelah menjalani proses demokrasi ikut pemilu 2019, ada beberapa evaluasi termasuk kekurangan, dan partai ini harus terbuka, utamanya ke masalah umur. Kalau tidak salah waktu itu membatasi umur 40 tahun ke bawah, kemudian tidak boleh berpartai apabila mau jadi pengurus atau mau jadi caleg. Di 2024 ini, menghadapi 2024, mereka terbuka, termasuk menampung teman-teman dari partai yang tidak lolos untuk peserta pemilu 2024, utamanya dari Berkarya ini. Dan Raja Antoni waktu itu menghubungi saya bagaimana bisa menggabungkan, karena bila melihat data statistik potensi yang ada di pemilu 2019, di mana Berkarya 2,01, kemudian PSI 1,8 kalau nggak salah. Kalau itu disatukan udah bisa mendekati suara nasional ini untuk lolos PT 4% sebenarnya. Apabila kekuatan itu disatukan. Tapi kan tidak semua gerbong yang ada di saya ini juga mau ke PSI. Tapi dengan adanya saya, pasti sebagian besar pasti mau, karena saya meyakinkan bahwa visi misi kita sebelumnya hampir sama yang dijalankan oleh teman-teman di PSI saat ini.
Ya, baik. Bro Badar, tadi menyebut punya visi yang sama. Ya. Tetapi juga ya menjelaskan kedekatan-kedekatan dengan bahkan seorang George Giovanni ya, Ya. termasuk juga Raja Juli Antoni, Pak Wamen, dan Ketum. Jadi sebenarnya kepindahan ke PSI ini apakah karena visi atau komunikasi politik dengan para tokoh PSI ini? Mana yang lebih dominan ini, Iya. Bro Badar? Yang jelas sebelum saya dan teman-teman pastikan pindah, ada proses 3 bulan sebelumnya Iya. untuk berpikir, sholat istihara dan sebagainya, karena ini kan pilihan hidup ya. Iya. Ketika kita niat untuk menjadi bagian dari PSI, kita harap partai ini kita majukan bersama-sama dan akan menjadi partai terakhir dalam proses perpolitikan kita, sehingga tidak ada lagi pikiran untuk pindah partai, membuat partai dan sebagainya. Sehingga apabila itu kita bulatkan di situ, kita benar-benar fokus untuk bagaimana membesarkan partai ini dengan target bagaimana PSI ini bisa menjadi bagian dari partai parlemen di 2024. Begitu pula menambah kursi-kursi kita yang ada di daerah. Kalau dulu PSI hanya 71 kursi di kabupaten kota provinsi seluruh Indonesia, kita ingin melipat gandakan, bahkan berlipat-lipat, karena kan tidak hanya dari berkarya, kita juga menampung teman-teman dari PKPI yang sekarang namanya Partai PKP juga nggak lolos kan. Itu ada kurang lebih 100 juga anggota dewan yang siap untuk kita tampung untuk menjadi bagian dari PSI untuk 2024 yang lebih baik. Bro Badar, saya bertanya lagi terkait stigma yang melekat pada PSI ini ya, bahwa PSI adalah partai anti-intoleran, Ya. partai anak muda, partai anti korupsi, Ya. partai yang kritis. Ya. Tetapi tidak sedikit juga ada stigma lain yang melekat pada PSI. Misalnya ketika di kontestasi nasional lebih banyak mengkritisi seorang Anies Baswedan dibanding tokoh-tokoh lain. Nah, menurut Bro Badar gimana nih? Jujur PSI di DKI ini memang dari semua daerah yang paling banyak. Kalau nggak salah ada 8 kursi dari anggota DPRD kita di DKI, dan saat itu Pak Anies kan jadi gubernur. Tentunya kebijakan-kebijakan gubernur saat itu yang kebetulan Pak Anies selaku pejabat gubernur tentu banyak dikritisi oleh anggota dewan yang ada termasuk PSI. Dan PSI inilah yang membongkar semua keganjalan-keganjalan, keanehan-keanehan anggaran yang ada di DKI selama ini, termasuk lem abon lem yang sampai puluhan atau ratusan juta dan sebagainya. Ada beberapa kebijakan yang diselamatkan oleh teman-teman kita di PSI, anggota dewan kita ini, sehingga seakan-akan PSI ini antitesa dari kebijakan Pak Anies. Dan itu kan terbawa sampai sekarang, apalagi didorong oleh politik identitas, di mana PSI adalah sangat tidak menginginkan adanya politik identitas, karena kita partai anti intoleransi. Semua agama sama di mata Tuhan, dan aturan negara kita, Undang-Undang Pancasila juga mendukung kan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi bersatu, dan itu yang kita ingin kembangkan di PSI. Tidak harus bahwa kita tidak mendukung Pak Anies karena dia kebijakannya beda dengan kita, tapi kita ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa partai ini partai anti intoleransi dan tidak mau dicap sebagai partai agama tertentu, apakah itu Islam atau Kristen dan sebagainya. Dan saya kira semua partai juga memiliki identitas tertentu, pilihan tertentu untuk kepemimpinan nasional ke depan. Kalau PSI sekarang memihak atau menjurus ke Pak
Ganjar misalnya, yang di mana Pak Ganjar juga bagian dari pemimpin yang sekarang lebih berpeluang untuk menjadi presiden ke depan, walaupun partainya belum memutuskan. Dan PSI juga mengambil keputusan tidak hanya personal ketua umum atau ketua dewan pembina, tapi melalui masukan-masukan dari daerah. Ada rembuk nasional, kopi darat dan sebagainya. Dari situlah disimpulkan mengarah ke Pak Ganjar, bukan ke Pak Anies. Oke. Bro Badar, secara pribadi, sebenarnya apa nih yang menjadi interest pribadi nih Bro Badar untuk ke PSI? Apakah memang sudah menyiapkan ke Senayan atau ingin ke eksekutif? Semua orang politik pasti menginginkan kekuasaan. Iya. Kekuasaan itu kan apakah di legislatif atau eksekutif, dan tentunya kendaraannya adalah partai politik. Kita di PSI pasti akan mengarah ke sana. Dan tentunya menghadapi pemilu 2024 yang dekat ini adalah bagaimana proses legislatif ini, utamanya pencalekan, apakah itu di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun pusat, itu terisi semua. Sehingga target kita untuk bisa masuk Senayan, mendapat suara nasional melewati PT 4%, bahkan menjadi bagian pemenang dari peserta pemilu 2024, tentunya kita ingin meraih kekuasaan khususnya di legislatif itu. Kalau seorang Badar sendiri, apakah akan condong ke eksekutif atau ke legislatif ini untuk 2024? Saya kira yang paling dekat legislatif dulu. Oke. Jadi kita penuhi dulu yang ada di yang terdekat ini, kemudian dari hasil evaluasi itu ya tentunya nanti kalau toh nanti eksekutif kita dalam hal ini yang kita dorong menjadi presiden menang atau bagian dari tim kita yang menang, tentunya ada beberapa teman yang akan dipersiapkan untuk masuk ke eksekutif. Eksekutif. Iya. Dengan kata lain, pada 2024 ini Bro Badar akan pulang kampung. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, akan apa ya? Berangkat dari dapil di Dapil Sulawesi Selatan 3. Sulawesi Selatan Ya, 3. meliputi Luraya, kebetulan daerah kelahiran dan kampung saya, kemudian Tanah Toraja, Sidrap, Endrekang, Pindrang. Oke. Baik, sahabat Tuki, berikutnya secara karir di politik, Bro Badar ini sudah sangat matang dengan Golkar, kemudian berkarya, bahkan pada posisi yang sangat strategis sebagai sekretaris jenderal. Kemudian saat ini menjadi ketua DPP ya, PSI. Ketua Dewan Pertimbangan Nasional. Ketua Timnas. Oke, ketua Timnas. Dewan Timnas. Pertimbangan Nasional. Oke. Tapi bagaimana stigma yang melekat di publik kalau misalnya Pak Badar dianggap sebagai politisi yang pindah-pindah partai? Gimana nih, Bro Badar? Saya kira pindah-pindah partai itu soal biasa ya bagi politisi, apalagi partainya tidak bisa ikut kontestasi di pemilu 2024. Kita tidak mungkin jadi penonton. Iya. Passion kita politik. Jadi kita akan jadi sakit apabila jadi penonton. Akhirnya kita memberanikan diri, apalagi saya didorong oleh teman-teman dan kita ada pengikut. Tentu kita harus aktif, dan persoalan dijuluki pindah-pindah partai, kutu loncat dan sebagainya itu hal biasa selama kita tidak menjilat, tidak mengada-ngada ya. Fokus kita, niat kita ikhlas kok untuk membesarkan bangsa ini. Kita harus ikut terlibat di dunia politik. Kita harus bagian dari pengambil kebijakan negara ini supaya apa yang kita aspirasi masyarakat saat ini yang dikeluhkan yang masih kurang di pemerintahan sekarang kita bisa lengkapi. Dan di berkarya tidak berarti saya tinggalkan begitu saja. Kita ada Ormas Berkarya Indonesia yang dulu afiliasi politiknya ke Berkarya, itu tetap saya di sana selaku ketua umum. Jadi saya tidak akan melupakan sejarah dan teman-teman, walaupun sekarang dari Berkarya ini udah multi partai, tidak hanya di PSI, ada yang ke PDI, ada yang ke Perindo, Gerindra, PKN dan sebagainya. Cuman kalau paksi saya itu sekarang fokus ke PSI. Oke.
Sahabat UKI, kami masih akan berbincang dan ingin menggali lebih jauh tentang PSI. Bro Badar, kita tahu survei di beberapa penyelenggara sudah merilis beberapa partai yang memiliki pemeringkatan paling baik, Ya, partai menengah dan seterusnya ya. ya, Nah, ini tetap berkaitan dengan PSI, dengan parlemen threshold 4%, dalam banyak survei, malah PSI belum muncul. ya, masih Parnoko ya, Iya. partai 0, ya. Masih Parnoko. Nah, gimana tuh, Bro Iya, iya. Badar? Itu juga tantangan. Dan ini menarik karena eh, beberapa bulan terakhir ini PSI didatangi oleh beberapa tokoh, bukan hanya dari Berkarya. Di sana ada suami Ibu Yeni Wahid, Gus Iya, Paris, Gus menantu Gus Dur, yang kita ditugaskan selaku ketua pengarah Bapilu. Beliau ditugaskan khusus untuk mengangkangi Jawa Timur. Di sana kan Gus Durian jutaan ya. Iya, Ini kantong suara di Jawa Timur kurang lebih kalau nggak salah 33.000 dan sebagainya. 10% saja dari situ. Itu udah bisa memenuhi mendekati 4%. 4%. Udah 2-3%. Kita lengkapi lagi dengan basis-basis di Jawa, Jawa Barat, dan begitu di luar Jawa. Saya kira kita optimis dengan angka 4% itu. Ya, tapi ini kerja-kerja silent ya sebenarnya. Dan untuk meningkatkan proses apa tadi, survei-survei itu, saya kira kalau 3 bulan ke depan disurvei, insya Allah PSI ini udah bisa muncul. Karena saat ini kurang lebih 2 minggu apa 3 minggu yang lalu, kita udah 29 spot iklan di semua media televisi nasional. Kemudian dalam minggu ini kita ada 1.500 titik billboard untuk seluruh Indonesia, untuk iklan darat di luar. Kemudian pencalekan, kita ingin memenuhi semua daftar caleg di semua daerah pemilihan, baik itu di kabupaten kota, di provinsi maupun di pusat. Jadi sehingga seluruhnya itu kurang lebih 20 ribuan caleg itu diminta untuk bergerak. Belum lagi yang masih daftar antri. Jadi diminta bergerak untuk mensosialisasikan PS ini. Jadi saya kira ini kekuatan besar ya apabila dijalankan, dan kita optimis partai ini akan berjalan dengan baik. Kemudian infrastruktur juga kita sekarang yang dulunya mungkin PSI hanya 9 orang, Grace Natali waktu itu saya kenal sebagai ketua umum, kepengurusannya hanya 9 orang, kemudian di tingkat provinsi hanya 753, sekarang diperbesar. Jadi menampung teman-teman yang punya potensi, yang mau bergabung di PSI setelah mereka baca ADRT, mereka mengikuti sekolah kader, mereka tahu bahwa ternyata PSI ini bukan PSI seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Kan berkembang di masyarakat, PSI ini partai minoritas lah, partai orang Cina lah, dan sebagainya, karena melihat ketua umumnya saat itu. Saat ini kan ketua umumnya Haji Giring, kan? Dia seorang public figure dan juga potensinya banyak, dan inilah selain posisi ketua umum juga banyak posisi yang diisi oleh figur-figur yang betul-betul bisa diandalkan di masyarakat. Dan di PS ini berdasarkan ADRT-nya, kekuasaan pun itu sebenarnya ada di Ketua Dewan Pembina. Jadi Big Bro Jeffrey Giovanni. Jadi semua satu komando di bawah beliau. Beliau sudah berpengalaman di Golkar, pernah jadi pendiri beberapa partai termasuk Nasdem, pernah anggota DPD. Jadi saya kira pengalaman beliau di perpolitikan nasional sungguh sudah banyak, dan ini bisa di-share di PSI sebagai modal utama untuk kita bergerak bersama-sama mencapai target tadi. Jadi bukan hanya target 4%, bagaimana kalau kita bisa 7-10% malah untuk bisa mendudukkan wakil-wakil kita di Senayan. Baik, sahabat Tuki, kita belum berhenti tapi masih akan melanjutkan. Bro Badar, kita tahu ada yang datang, ada yang pergi. Di PSI juga seperti itu ya. Ya.
suami Mbak Yeni Wahid Ya. hadir memperkuat PSI. Bro Badar hadir memperkuat PSI. Tokoh lain juga masuk menjadi bagian PSI. Tetapi PSI juga ditinggal oleh beberapa orang. Ya. Dan mereka boleh disebut bukan orang biasa juga. Ya. Tapi pentolan-pentolan yang berada di lingkaran pimpinan. Ya. Nah, gimana menurut Bro Badar? Ya, saya kira politik itu pilihan ya. Dan ketika pilihan kita tidak sesuai dengan kendaraan yang kita tumpangi, dalam hal ini partai, jadi kita juga punya hak untuk keluar. Begitu pula yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di PSI sebelumnya. Anggap saja Ketua PSI DKI, kemudian Jan Ernest, kan Samara. Saya kira itu orang-orang yang dibesarkan PSI sebelumnya. Mereka belum kita kenal sebelum mereka masuk PSI ya. Setelah di PSI baru kita kenal, oh dia seorang public figure, seperti Samara sebagai juru bicara waktu itu, kemudian Jan Ernest, kemudian Ketua DKI dan Wamen kan. Ketika mereka jadi di PSI, mereka memilih dan itu hak dia selaku personal. Tapi kan secara politik dia udah keluar dari PSI dan dia kan keluar baik-baik. Jadi kita nggak bisa menjudge bahwa itu mereka tidak baik bagi kita, tapi inilah politik. Jadi ada yang keluar, ada yang datang, karena ini persoalan pilihan. Mungkin saja tadi kalau dengar-dengar baca berita yang bersangkutan memihak ke Pak Anies, sementara partainya ke Pak Ganjar misalnya, kayak tidak setuju dengan itu ya silahkan, akan ada pilihan. Jadi kita tidak memikirkan terlalu lama soal itu. Kita anggap saja itu, kita tutup buku untuk itulah. Kita mulai dengan formasi yang baru yang ada sekarang, bagaimana partai yang kita arahkan lebih fokus untuk pemenangan, baik pemenangan partai untuk legislatif maupun pemenangan partai untuk bagian dari tim untuk eksekutif, dalam hal ini presiden dan wakil presiden. Apakah ini tidak melemahkan atau mencerminkan sebenarnya ada persoalan serius di level pimpinan PSI? Nah, pada momen itu Bro Badar justru masuk di momen yang tidak tepat. Ya, banyak sih yang meragukan ya, memperingatkan sebelum ambil kebijakan itu. Tapi setelah saya masuk mempelajari, ternyata tidak juga. Partai tidak mengapa-ngapakan gitu. Tidak ada dosa partai ke mereka-mereka ini. Justru mereka harusnya terima kasih ke partai yang telah membesarkan. Dengan persoalan pilihan saja. Dan biasa dalam partai, apalagi saya udah boleh dikata udah jatuh bangun di Golkar, di berkarya, persoalan masalah internal faksi dan sebagainya itu biasa dalam pengambilan keputusan. Mungkin saja karena PSI sebelumnya ini dihuni oleh teman-teman yang masih muda ya, emosinya masih menggebu-gebu, kemudian persoalan di dalam berdiskusi misalnya tidak ada titik temu dan sebagainya, akhirnya ngambek dan sebagainya, ada permintaan yang tidak bisa dipenuhi, dia ngambek dan sebagainya, sehingga dia memilih untuk keluar dan berlabuh di partai lain. Nah, itu kan hal biasa, apalagi seorang politisi, apalagi mereka masih muda. Bro Badar, PSI partai anak muda. Tetapi belakangan ini partai-partai lain juga sangat memperhatikan milenial. Ya, setiap partai yang mendirikan divisi, unit kerja, seksi, semuanya ada milenialnya. Iya. Nah, apakah ini sebuah ancaman atau sebuah tantangan untuk PSI? Ya, yang jelas PSI kita ambil positifnya dari 2019 sudah dikenal sebagai partai anak muda ya, dengan munculnya pengurus-pengurus yang masih muda, caleg-caleg yang masih muda, dan alhamdulillah saat ini orang taunya PSI itu partai anak muda, dan begitu pula juga generasi Z ini, generasi milenial ini pilihannya di 2019 berdasarkan data yang ada, sebagian besar itu pemilihnya anak muda, dan mudah-mudahan ini bisa bertahan. Dan persoalan pemilih di 2024 yang boleh dikata 60-70% itu adalah pemilih muda, pemilih baru yang tentunya semua partai ingin mengambil itu.
Dan itu hal biasa di setiap partai, walaupun partai lama, misalnya Golkar saja, ormas atau sayap-sayap itu ada bagian pemuda, bagian pelajar, dan itu wajar-wajar saja. Tentunya kan masing-masing punya cara untuk bisa merangkul hati pemilih pemula ini, pemilih muda ini, untuk bisa memilih partainya, terutama di PSI. Dan itu kita akan di internal kita evaluasi bagaimana mempertahankan, bagaimana merekrut, meyakinkan anak-anak muda ini untuk bisa memilih PSI nantinya. Bro Badar, ketika menjadi bagian dari PSI, membawa gerbong, Bro dan Sis, sejauh ini sudah, kalau boleh hitung-hitungan, sudah berapa bedol desa yang masuk ke PSI? Ya, jadi sebelum deklarasi 3 Maret lalu, ya, saya sempat mengumpulkan teman-teman internal berkarya di Jakarta, di Jogja, kemudian saya sendiri keliling ke beberapa provinsi untuk meyakinkan bahwa nih ada pilihan partai begini, bagaimana apabila kita pindah, apakah setuju atau tidak, dan sebagian besar setuju. Dan karena ini mereka masih terikat selaku, misal khususnya anggota Dewan yang 140 itu masih terikat sebagai anggota partai berkarya, anggota DPRD, fraksi berkarya di tempatnya masing-masing bertugas, maka mereka mewakilkan kepada anak istri atau teman-teman terdekat untuk daftar dulu selaku bakal calon di PSI. Begitu juga dengan pengurus-pengurus, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga kecamatan. Kalau itu mah nggak perlu sembunyi-sembunyi, mereka udah terang-terangan, dan alhamdulillah dari 34 provinsi sampai hari ini kurang lebih 24 provinsi sudah di kita. Di pusat kemarin ada 20-an yang gabung ke saya, dan ini kita akan keliling. Dalam sebulan kita target minimal 5 provinsi kita datangin. Selain sosialisasi, meyakinkan teman-teman yang tadinya kurang yakin untuk bisa yakin bersama-sama membesarkan partai PSI. Kemudian kita juga menggalang potensi suara atau potensi tokoh untuk diajak masuk selaku caleg di PSI, bukan hanya dari berkarya, tapi di luar itu. Baik, sahabat UKI, kami sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Bro Badar. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bro Badar bersama PSI menjadi kenyataan. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.